subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Muhammad Alvito. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang human capital atau modal manusia. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih tentang human capital? Kalau teman-teman ingin tahu, saksikan video ini terus ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Nggak usah tunggu lama lagi, mari kita simak videonya. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang human capital. Nah, teman-teman tolong disimak ya, agar kalian semua mengerti. Nah, yang pertama ada peran human capital atau sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu 1. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. 2. Aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, atau modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama ada buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua build, membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga borrow, meminjam, menggunakan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat bounce, melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima bin, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Nah, selanjutnya ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain, misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Yang selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja.
Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama ada strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, change agent. Change agent Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Dan yang terakhir ada manfaat human capital. Yang pertama, human capital dapat mendorong praktisi HRD untuk mempekerjakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yang kedua, human capital dapat fokus pada pilihan yang tepat untuk mengembangkan keterampilan dan pelatihan pekerja. Yang ketiga, human capital dapat membantu pekerja menganalisis kelemahan mereka dan kemudian mendukung mereka dalam meningkatkan strategi peningkatan keterampilan. Yang keempat, human capital dapat membantu perusahaan menentukan biaya yang setara setelah memahami potensi setiap pekerja. Yang kelima, human capital dapat meningkatkan tingkat retensi karyawan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti semua? Maaf ya bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan dan belibet cara bicaranya. Mohon maaf ya teman-teman dan mohon maklum. Untuk teman-teman semua, terima kasih ya yang telah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai bertemu lagi dengan saya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ke kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga. Terima kasih.